Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari Sabtu, di akhir pekan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat istiqomah dalam menjalankan kajian MKI setiap pagi. Semoga apa yang kita lakukan, keistiqomahan kita ini membawa keberkahan dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat salam sama-sama kita berikan ke junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi yang padanya kita berharap syafaat di yaumil akhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini saya coba sapa dulu ya Ustadz Sahal. Jadi kemarin Ustadz Holis minta saya menggantikan, sementara Ustadz Holis mungkin terlambat masuknya. Sini baru ada beberapa orang, tapi kayak ini yang selalu istiqomah nih Ustadz Hal ya, yang selalu mengikuti kajian. Itu mudah-mudahan keistiqomahan kita. Di sini ada ini Pak Bekti atau Bu Bekti nih. Aku Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, saya Ibu. Ibu ya, iya. Iya. Salam kenal ya Bu, saya baru menyapa Ibu nih. Kemudian ada Bu Dede. Ya, ada Bude Darmi, Bu Darmi, insya Allah ya tanggal 2 September ya Bun, kita akan hitanan masal dan santunan ya, insya Allah di sehat selalu ya Bu Darmi ya. Sehat, amin, insya Allah sehat. Sini ada Mbak Dewi, ini Mbak Dewi mana nih? Mbak Dewi kayaknya banyak deh. Assalamualaikum Mbak Dewi. Belum ini nih, belum open mic nih Mbak Dewi. Assalamualaikum. Lanjut ada Pak Yusri ya. Assalamualaikum Pak Yusri. Ibu saya. Bu Yusri. Bu Yusri ya, maaf. Assalamualaikum Bu Yusri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada Pak, ini Pak, kalau Irwan Bapak Pak Ibu nih kalau takut salah saya. Assalamualaikum Pak Irwan. Kemudian alhamdulillah sehat selalu ya Pak Irwan ya. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Kemudian ada Mbak Rida. Mbak Rida, assalamualaikum. Ada Bu Rahma. Nah, Bu Rahma nih insya Allah. Bu Rahma mudah-mudahan tanggal 2 September bisa ngumpul nih Bu Rahma, Bu Rida. Kemudian ada siapa lagi nih? Bu Muhar Fauzana, Cipayung. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Alhamdulillah. Bu Gil. Jangan lupa Bu, intinya apa? Kue lumpurnya ya Bu, nanti tanggal 2 September. Waalaikumsalam. Insya Allah. Enak Bu kuenya Bun. Iya, ada Bu Yuria. Nah, Bu Yuria jauh nih Bu, di daerah Bogor. Bogornya udah arah ke apa nih? Sukabumi ya, kalau nggak salah Bu Yuria ya. Kemudian ada Bu Zima, ada Cak Amin, dan mungkin semua yang belum saya sebutkan, mohon maaf. Yang pasti saya bahagia sekali pagi ini bisa menyapa bunda-bunda sekalian. Kita melanjutkan ya Ustadz Tahal ya, kajian kita terkait membongkar kelemahan sihir dalam keluarga bagian 4. Kalau minggu lalu kita sudah diberikan ilmu Ustadz Tahal itu ada 2 ya Ustadz ya, sihir yang melalui sihir hubul, dan satu lagi sihir. Iya ya, kemarin kita lanjut ya Ustadz ya, berarti ya pagi ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan sama Ustadz memberikan banyak manfaat buat kita, terutama dalam kehidupan sehari-hari ya Ustadz. Ya, lanjut ya. Silakan, saya persilakan Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karim Ar-Rahman, 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih banyak sekali mendapatkan nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua, dan sampai detik ini tanpa kita sadari mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas, hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap, bahkan sampai detik ini lidah kita semua masih bisa mengucap. Tangan kita masih bisa memegang, menjamah, masih bisa melangkah. Ini merupakan nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan sampai kita lalai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita sama-sama ucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita semua, yakni ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut dalam pembahasan sehat. Kajian ini memang cukup berat bagi yang mau mengikutinya, apalagi ketika di dalam diri kita ada gangguan jin atau sihir itu sendiri. Karena hakikatnya jin itu akan terus membuat kita tidak ikut dengan kajian ini. Hampir sering ya. Kalau dulu waktu zaman-zaman saya awal-awal banyak menggelar kajian-kajian ruqyah, mulai dari saya pertama kali mengadakan acara ruqyah massal itu di tahun 2007. Dulu saya sama orang tua saya di Jalan Kemenyan. Jadi acara itu udah digelar, sound system yang saya pakai hanya kecil, padahal sound system ini sound system bagus, Salon Mawi ya, yang biasa pakai acara-acara dangdut full itu luar biasa suaranya. Tapi hanya dipakai acara ruqyah cuma satu yang paling kecil, baru ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian mixernya jebol. Terus yang punya sound kok bisa datang lagi sampai tiga mixer jebol. Kata dia, lu cuma nyewa 300.000, tapi gue ruginya 45 juta untuk gas mixer. Jadi memang unik, kajian-kajian ini unik. Terus saya pada saat pulang ya, saya cerita ulang, waktu ngisi ceramah bareng, itu saya udah siap-siap waspada. Karena biasanya ketika kajian, duduk, ada lekar, semuanya udah pada siap, terus masing-masing udah disiap, suruh bawa air 1,5 liter. Itu saya udah harus siap, lekar dilempar ke saya, air minum dilempar. Jadi memang kajian-kajian ini kajian yang penuh tantangan, kajian yang kita harus punya kekuatan diri untuk melawan dan untuk bisa mengikuti. Ya, bahkan saya pernah ditangkap di Marina Bay Sands di Singapura. Pada saat saya lagi lewat, terus nggak sengaja di sekitaran Marina itu ada kasino ya, ada kasino. Subhanallah, saya lagi kiter-kiterin tuh. Saya lagi kiter-kiterin, lagi longok kanan kiri. Nggak lama petugas keamanan dari kasino itu nangkep saya. Saya juga nggak tahu alasannya nangkep apa. Ternyata gara-gara saya diri di situ, bandar judi di dalam kasino itu kalah. Terus dukunnya langsung bilang ada orang di luar yang coba mengusik permainan kita. Akhirnya saya ditangkap sejam oleh pihak keamanan, diinterogasi. Loh, kita nggak ada kaitan apa-apa, orang numpang lewat doang.
Subhanallah. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang unik ya, unik yang saya alami. Saya pernah pada saat mampir ke Alfa Indomaret gitu, masuk parkir motor, tiba-tiba ada seorang perempuan setengah baya datang ngegampar muka saya. Terus tukang parkir kaget, kenapa bang? Ya nggak tahu, gue baru nyampe dia gambar gue. Saya nggak langsung marah. Ternyata dia udah dalam kondisi kesurupan. Terus naik kereta dari Lenteng mengarah ke Kota Tua. Terus tiba-tiba di stasiun Pasar Minggu ada 3 perempuan masuk, baru gabung. Terus nggak lama dia maju ke depan. Saya pikir berbisik apa gitu kan. Ternyata dia ngeludahin muka saya. Jadi memang hal ini banyak sekali saya temukan dan saya alami pribadi. Lagi imam Jumat habis khutbah, kemudian saya imam, tiba-tiba ada jamaah dari barisan belakang itu lari ke depan mukul belakang. Wah, saya lagi dalam kondisi imam dipukul. Jadi saya dipukul, saya biarin, saya selesaikan sholat, dia langsung kesurupan dalam kondisi yang kesurupan. Jadi hal-hal ini sering sekali saya rasakan, makanya nggak heran ketika kajian ruqyah begini nggak banyak yang hadir, ya nggak heran karena memang butuh perjuangan. Setan akan terus bermain dengan bisikan-bisikan lain. Beda dengan kajian-kajian yang kita temukan lain, karena hakikatnya bagi jin gue nggak diusik nih. Tapi kalau ini kita akan mengusik keberadaan jin, kita akan mengusik kelemahan-kelemahan jin, dan itu sendiri kita akan bongkar sama-sama kelemahan sihir yang terjadi di kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit cerita, ada pengalaman dari salah seorang dukun santet yang dia pernah bertobat, dia pernah menghadap ke saya, dia pernah menceritakan bagaimana pengalamannya, dia pernah menceritakan bagaimana hiruk pikuk yang dia hadapi ketika dia menjadi dukun santet. Ternyata salah satu poin yang dia temukan, ya, yang dia temukan pada saat dia menjadi dukun santet, ternyata dukun santet itu memang adalah orang yang paling kejam di dunia ini. Kenapa? Karena memang tidak boleh ada kebaikan sedikit pun di hatinya. Tidak boleh ada kebaikan sedikit pun di hati. Artinya dia harus lepaskan semua kebaikan. Nah, yang pernah jadi dukun santet ini cerita sama saya, mohon maaf, sampai dia pernah keliling beberapa tempat tanpa busana. Karena tadinya itu untuk menghilangkan kebaikan. Kalau kita kan masih ada rasa malu, ternyata rasa malu itu kan masih adalah unsur baik ya. Adalah hal yang baik. Itu harus dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu, terus jangan sedikit pun ada kebaikan di hati. Dia 15 tahun menjadi dukun santet. Sampai akhirnya dia tidak lagi bisa menjadi dukun santet karena dia kangen ibu. Dia kangen ibu. Kangen ibu kan adalah hal yang baik, sehingga ilmunya dia tuh rontok langsung. Tapi ada hal yang menarik yang saya tanya sama seorang ini. Saya bilang gini, ya akhi, pada saat ente jadi dukun santet, apa yang membuat ente ini merasa ada sebuah serangan balik, ya, atau ada apa yang ente rasakan ketika ente membuat atau menyerang seorang dengan sihir, ya, dalam hal ini santetnya, kemudian ente merasa kesusahan, bukan kesusahan, apa aja poin-poinnya. Ternyata gini, ternyata seorang mantan dukun santet ini bercerita, dia menemukan bahwa ketika ada seorang yang dia sedang kirimkan di malam hari, subhanallah, biasanya dia mengirim sihir itu di atas jam 12. Jadi ada ritual seperti bakar dupa,
Itu biasanya ngumpulin jinnya dulu, nyeruin supaya jinnya kumpul. Itu pukul 12. Dia biasanya jam 12. Nah, dia biasanya jam 12, itu dia lakuin itu sampai 15 menit. Akhirnya dia akan lakukan proses itu ya, itu di sekitar jam 12.45. Pokoknya memang di tengah-tengah malam. Pernah ada seorang yang dia sedang kirim, kemudian itu tiba-tiba memekik di telinganya dia dan dia merasa panas hebat. Dia merasa, wah ini orang lagi nggak tidur. Dia merasa kesusahan menembus orang itu. Terus kemudian ini orang lagi berdoa kepada Allah. Nih, boleh dihafal doanya. Ternyata doa ini doanya Nabi Yunus alaihissalam yang berbunyi la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan kita tahu bahwasanya doanya Nabi Yunus alaihissalam ini termasuk hakikat kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita berdoa kepada Allah, hakikatnya ini kita lihat doanya Nabi Yunus. Ya, ini ada 3 hakikat doa yang kita sampaikan pada Allah. Pertama, la ilaha illa ant. Di mana kita sedang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, kita sedang meniadakan kehebatan-kehebatan, kekuatan-kekuatan yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan di hadapan Allah bahwasanya la ilaha illa ant, tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. Ini tauhid la ilaha illa ant sedang kita tanamkan di dalam diri, sedang kita yakinkan di dalam diri bahwasanya tidak ada kekuatan apapun yang di muka bumi ini selain Engkau. Tidak ada kehebatan apapun yang ada di muka bumi ini selain Engkau ya Allah. Dan kalimat la ilaha illa ant ternyata memekikkan telinga para dukun-dukun santet. Subhanallah. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi ketika kita doa itu sebenarnya walaupun dikabulkan atau belum dikabulkan, teruskan kita berdoa. Kenapa? Karena hakikatnya pada saat kita berdoa kita sedang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat yang kedua adalah subhanaka. Subhanaka ini adalah maha suci Engkau ya Allah. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cobaan kita begitu besar, walaupun masalah kita begitu besar, walaupun ujian kita begitu berat yang kita hadapi saat ini tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ini tidak mengurangi kemuliaan Allah. Ini tidak mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Tetap kita sucikan Allah Subhanaka. Kemudian yang ketiga, kita merendah di hadapan Allah sambil kita katakan inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya kami ini bagian dari orang-orang yang zalim. Sesungguhnya kami ini menjadi bagian orang-orang yang penuh dosa ya Allah. Kita ini adalah orang-orang yang penuh maksiat. Kita ini adalah orang-orang yang lemah. Kita menghamba kepadamu ya Allah, hanya kepadamu. Subhanallah, ternyata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini mampu membuat syaitan dari kalangan manusia yakni dukun santet itu terpental sampai dia merasa terpental di tempat prakteknya sampai dia berusaha membuat lagi ritual kembali untuk supaya ini masuk. Nah, ada hal yang kedua yang dia rasakan. Itu ketika dia ingin kirimkan sesuatu ke target sihir, korban sihir, yang dia sulit itu adalah menemukan seseorang yang hatinya bersih. Nah, sering ya, maaf pernah ruqyah sama saya, selalu saya ajak untuk poin-poin yang pertama saya ajak untuk obat. Yang kedua saya ajak untuk saya ajak untuk mensucikan jiwanya. Tazkiyatun nafs. Banyak di antara kita yang masih menyimpan benci, banyak di antara kita yang masih menyimpan dendam, banyak di antara kita yang masih menyimpan kekecewaan, banyak di antara kita yang masih menyimpan banyak penyakit hati. Kita sombong, ya. Padahal pada saat kita sholat mengajarkan supaya kita nggak sombong.
Karena pada saat sujud mensejajarkan antara kepala dan kaki kita, buat apa kita sombong? Kita lihat ketoprak di atas bawang masih ada kerupuk. Jangan sombong. Nah, poin-poin ini harus kita sucikan dulu. Ternyata dukun santet itu merasa kesulitan ketika dia mau kirimkan sihirnya kepada seseorang, kemudian didapati orang itu hatinya bersih, tidak ada marah. Makanya sebuah kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu an disebutkan dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat ingin tidur kemudian pesan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab di akhirat kelak. Artinya kita bersihkan dulu hati kita nih. Kita pernah ada kecewa sama siapa? Siapa yang masih ada di hati kita? Siapa yang masih mengotori hati kita? Sampaikan pada Allah, ya Allah saya ikhlas maafkan dia. Biasanya orang sudah dihinggap jin dalam tubuhnya. Itu kalau udah disuruh maafin agak susah. Enggak, saya kesal sama dia. Saya benci sama dia. Saya muak sama dia. Sampai kapanpun saya tidak bisa maafkan dia. Nah, ini bahaya. Ini akan mudah sihir itu masuk dan mengikat tubuh kita. Tapi subhanallah, kalau kita mensucikan jiwa kita, makanya salah satu proses ruqyah yang saya lakukan itu adalah mensucikan jiwa karena membantu dengan mudah untuk membuka buhul-buhul sihir yang ada di dalam tubuh kita. Membantu dengan mudah mengeluarkan jin dalam tubuh kita. Kalau kita masih sulit, saya pernah ada seorang yang ketika diruqyah sulit dan tertahan di hatinya, ya tertahan di hatinya, nggak bisa lepas, ya nggak bisa lepas, nggak bisa nggak bisa muntah, sampai dia bilang Ustaz saya susah. Saya cuma bilang oh berarti masih ada yang disimpan dalam hati, berarti masih ada kebencian yang dalam. Ternyata dia bilang iya Ustaz saya masih benci seseorang. Ya udah maafin, karena jin itu sulit melepaskan dirinya dari tubuh kita. Ini yang menjadi sebuah alasan ketika Allah berfirman, aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang sudah mensucikan jiwanya, khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mensucikan jiwanya dan orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan rugi bagi orang-orang yang sudah mengotori jiwanya. Ini tinggal kita yang pilih jamaah. Kita mau termasuk orang yang beruntung di hadapan Allah atau kita rugi di hadapan Allah. Tergantung lihat bagaimana hati kita. Ya, biasanya nih kalau bicara hati, kita semua memiliki hati yang mudah bolak-balik karena hakikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW selalu anjurkan kita berdoa dengan kalimat Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati. Artinya hati ini sangat-sangat mudah terbolak-balik. Ini yang menjadi sebuah alasan juga ketika Rasulullah sampaikan dalam hadis sahih mulia, ada seorang yang pagi beriman, sore kafir. Ada orang yang sore beriman, paginya kafir. Karena memang hati ini akan mudah dibolak-balik. Makanya mintalah sama Allah untuk Allah kuatkan. Kalimatnya Allahumma tsabbitna biqauli tsabit. Ya Allah, tetapkan hati ini dengan kalimat penetap la ilaha illallah. Nah, ini salah satu cara membongkar kelemahan sihir yang kita hadapi. Salah satunya adalah kita senantiasa mengesahkan Allah, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua caranya adalah kita sama-sama membersihkan hati. Kita sama-sama mensucikan jiwa kita. Kita sama-sama tidak lagi menyimpan dendam. Karena biar bagaimanapun kalau perempuan kalau udah ada kekecewaan, sebagaimana sebuah gambaran al-mar'ah al-mir'ah. Perempuan itu seperti cermin, sensitivitasnya nggak pernah jauh dari cermin. Ketika cermin itu pecah, maka siap-siaplah. Begitulah gambaran hati perempuan. Nah, tapi kalau kita seorang yang sudah belajar agama, kalau kita seorang yang sudah masuk dalam poin faham tentang bagaimana dalil-dalil yang ada, maka jangan sampai kita membiarkan itu terjadi di dalam diri kita.
Jangan sampai kekecewaan itu terus ada, jangan sampai kebencian itu terus tersimpan, jangan sampai dendam itu sengaja kita diamkan, jangan sampai hal-hal lain lah, penyakit-penyakit hati itu senantiasa bersemayam dalam diri kita. Nauzubillah. Karena ini yang membuat kita jadi sulit, ya, sulit untuk melepaskan ikatan-ikatan sihir dalam tubuh kita semua. Tapi jamaah boleh dicatat, ada sihir namanya sihir jalb wa tahyij, ya. Sihir pengundang dan pengendali. Kalau kemarin sihir humul ini mengacau pikiran, dan sihir hawatif, walaupun saya pernah bahas awal-awal, tapi saya ulang lagi. Kalau hatif ini bisikan, kalau humul mengacau pikiran. Jadi memang ada kaitannya. Dikacaukan pikirannya, kemudian diberikan bisikan-bisikan. Ya, berapa banyak orang-orang yang bunuh diri, ternyata orang-orang yang bunuh diri itu sebabnya karena bisikan dan pengacau pikiran. Kalau pernah lihat live, ya, kalau pernah lihat dan pernah dengar berita, ada seorang live streaming di Facebook di Jalan Kemenyan Ciganjur. Pada saat dia mau gantung diri, itu teman saya tuh, teman kecil saya tuh, yang gantung diri. Subhanallah, dia live streaming, dia bilang bahwasanya saya akan gantung diri karena dia kecewa dengan perempuannya. Teman-teman bercanda, ya, teman-teman waktu itu komen-komen bercanda, oh, lu gila lu, dia nggak peduli tuh ucap itu. Ternyata pada saat ditelusuri, itu sebenarnya cuma ngetes doang supaya bininya pulang ke rumah. Jadi kayak ngancem-ngancem bini supaya bini keluar, lu kalau nggak pulang gue bunuh diri nih. Tapi ketika tali udah ada di sini, pas saya pelan-pelan menelusuri videonya, ketika tali udah ada di sini, posisi dia bukan posisi yang dia sengaja mau cekikan, tapi dia berusaha melepaskan ikatan tali itu. Maksudnya karena dia pora-pora mau bunuh diri, tapi dia berusaha untuk melepaskan. Dia juga nggak berani bunuh diri sebenarnya. Tapi subhanallah, ternyata syaitan menguatkan dia untuk senantiasa mantap dalam bunuh diri. Ya, makanya ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika kita punya benda tajam, kemudian kita bilang sama orang, awas lu, hati-hati lu, bunuh lu. Itu nggak boleh tuh. Ya, nggak boleh ngancam-ngancam dengan, karena kayak kita pukul lompat, jangan. Kalau kata orang tua dulu, lu jangan begitu, ntar setan lewat aja. Ternyata orang-orang tua kita dulu udah memberikan hal-hal di mana setan bisa lewat dalam hal itu. Nah, sekarang ada sihir jalb wa tahyij. Ini sihir yang banyak sekali terjadi atau yang dialami oleh gadis-gadis muslimah. Ya, gadis-gadis muslimah, para perempuan-perempuan soleha, wanita-wanita muslimah sekarang hampir banyak. Saya menduga mereka hampir banyak menjadi korban-korban sihir, ya, para dukun-dukun yang memang sengaja menarik wanita untuk dimilikinya. Nah, ciri yang pertama, rasa panas di bagian dada dan bagian kemaluan, ya, vaginanya. Itu biasanya dia berarti kena sihir jalbu wa tahyij. Ya. Terus lalu terbayang wajah seseorang, kemudian memanggil-manggil namanya dengan penuh kerinduan. Jadi kalau tiba-tiba jamaah merasa ada rindu seseorang, terus tiba-tiba manggil namanya, ya fulan, misalnya ya fulana, panggil terus menerus kayak hanyut dengan panggilan itu, berasa rindu, hati-hati. Boleh jadi kita termasuk korban sihir pengundang dan pengendali. Terus kayak ada kekuatan yang mengendalikan sehingga kita nggak bisa pulang ke rumah. Pas kita mau pulang ke rumah, tiba-tiba kita nggak sampai di rumah. Nah, ini banyak kejadian begini. Banyak saya menemukan seorang yang ada jamaah bilang, Ustadz, saya punya suami 3 bulan nggak pulang. Kenapa, Ustadz?
Saya bilang boleh jadi ada sihir yang menutup sehingga pada saat dia mau pulang dia nggak bisa pulang. Ternyata benar, ternyata benar. Saya bilang coba rukyah rumah, terus orang istrinya juga dirukyah, niatkan sama Allah, ya Allah hilangkan jejak sihir yang ada di dalam tubuh suami saya. Subhanallah, 2 hari kemudian pulang dan suaminya bilang, saya mau pulang tapi saya kayak nggak tahu, saya kayak nggak ada kekuatan, dan saya dibikin lupa gimana rumahnya. Nah kemudian ini juga yang dialami salah seorang public figure yang dia nggak pulang 9 tahun lamanya, padahal saya yang bantu beliau juga untuk rukyah saat itu. Suaminya sampai cerita, bayangin aja Ustaz, dia nggak pulang tahunan, dia nyampe rumah, padahal anak-anak lagi di rumah, lagi di ruang tamu, ada saya, anak-anak, tahunan nggak pulang kan wajar, ada rasa kangen, ada rasa rindu mau anak, nggak lama ngobrol sama anak. Nyampe rumah masuk kamar, ambil baju, dia jalan lagi, sampai dia nggak bisa lihat kita gitu. Nah itu namanya sihir pengundang dan pengendali. Tapi alhamdulillah ketika saya bantu seorang public figure ini, dukunnya mati. Dukunnya mati di penjara. Dia dukun itu. Terus perubahan emosi yang drastis. Ya. Perubahan emosi yang drastis. Terus juga seorang ini dibikin untuk selalu pulang ke rumah dukun tersebut. Ya, mungkin pernah dengar sebuah berita bahwasanya beberapa teman-teman public figure dia nggak bisa pulang ke rumah, tapi pulangnya ke pendopo ya, rumah dukun atau belajar mukti ya, itu dukun tuh. Sehingga orang yang tadinya dia mau pulang ke rumah kumpul sama keluarga itu nggak bisa. Nah itu sihir pengendali dan pengundang. Terus perubahan emosi yang drastis, membantah pada ayah dan ibu. Kalau dia seorang istri, membantah pada suaminya. Jadi kalau jamaah anak yang tiba-tiba benci kepada orang tuanya, yang tiba-tiba sering ngebantah orang tuanya, dan punya emosi yang drastis, terus dia tiba-tiba termasuk orang yang gak betah di rumah, yang tadinya pulang malam, tapi dia nggak betah, dia nginep di sini, nggak pulang-pulang, hati-hati tuh, bisa jadi masuk orang yang sedang kena sihir jalbu wa tahyij, sihir pengendali dan pengundang. Jadi dia seperti nggak bisa pulang. Kalau dia seorang istri, tiba-tiba berubah kepada suaminya. Kalau dia seorang suami, tiba-tiba berubah kepada istrinya. Nah, dalam beberapa kasus yang ditemui, bahwa memang setiap pulang, dia kerja nih, pulang kerja, tapi tidak nyampe ke rumah, nyampenya ke rumah orang tersebut. Saya pernah ada seorang wanita pengusaha sukses, dia sampai dalam sebulan itu habis 3 miliar untuk orang itu. Habis 3 miliar. Jadi duitnya duit keluar begitu aja. Orang dapat rumah, dapat mobil-mobil mewah. Karena dia pengusaha sukses, dia nggak peduli, duitnya nggak berseri ya. Tapi subhanallah yang dia heran itu, dia udah punya suami, sampai dia lagi sama suaminya, tiba-tiba dia mau ketemu sama orang itu. Sampai akhirnya dia cerai sama suaminya. Subhanallah. Jadi memang ada ya, sihir ini ada. Dan yang menjadi target dari korban sihir ini biasanya perempuan. Kemudian perempuan muda. Atau seorang yang dia punya uang. Sehingga dia ingin menjadikan orang tersebut sebagai seorang atau ATM berjalan. Ya. Terus jadi mohon maaf seperti hiperseks ya. Jadi kayak liar. Jadi kalau nggak melakukan itu ada yang kurang. Terus ini kondisi di mana dia benar-benar merasa tersiksa dalam dirinya. Ya.
Ini sedikit gambaran buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia atas ciri-ciri sihir yang banyak terjadi di lingkungan kita, di lingkungan keluarga. Salah satunya adalah jalbu wa tahyid, sihir pengundang dan pengendali. Oke. Ada lagi ciri-ciri sihir marit. Nah, ini banyak juga ya, banyak orang yang tiba-tiba sakit tapi tidak kunjung sembuh. Ternyata pada saat ditelusuri adalah korban sihir marit, sihir sakit. Nah, sihir ini bekerja menyakiti secara terus-menerus di salah satu anggota tubuh. Biasanya di bagian saraf, ya. Terus ada tiba-tiba lumpuh di salah satu organ tubuh dan tidak berfungsinya salah satu panca indera secara terus-menerus atau menahun. Makanya kalau tiba-tiba stroke tapi ditelusuri nggak ada darah tinggi, nggak ada diabetes, kolesterolnya normal, terus tiba-tiba stroke, itu patut dicurigai. Boleh jadi ada sihir marit yang mengikat. Jadi jangan langsung concern dengan penanganan medis, perlu diruqyah juga itu. Karena biar nggak bertahun-tahun. Karena saya banyak ketemu kasus yang dia 10 tahun kena sihir marit, baru ruqyah. Sebelumnya dia concern dengan pengobatan medis, tapi nggak kunjung sembuh. Makanya subhanallah, sekarang ini banyak para dokter yang sudah mulai melek mata tentang sihir atau gangguan jin. Saya pernah beberapa kali ketemu para dokter, salah satunya ada dokter yang di mana rumah sakit ya Partai Indah Kapuk. Ini dokter etnisnya etnis Cina, terus bukan seorang Muslim. Sampai saya pernah beberapa kali diutus sama dokter tersebut. Saya diutus ke rumah sakit NUH di Singapura. Saya bawa darah-darah kanker. Dan ini yang membuat mereka tercengang karena darah kanker ketika dibacakan ayat Quran itu bisa bersih. Dan dia juga heran ketika darah kanker setelah orang itu di BMP dioperasi, diambil darah, kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Quran, darah itu bersih dan kanker itu bisa sembuh. Dia juga heran. Nah, ini yang saya pernah alami. Sehingga banyak umumnya para dokter saat ini melek mata ketika dia sudah menerapkan ilmu kedokterannya dalam menangani kasus penyakit, tapi nggak kunjung sembuh. Nah, dokter ini umumnya sadar berarti ada sesuatu yang lain. Makanya banyak dokter-dokter bilang coba deh banyak doa, banyak infak, banyak barangkali ada sesuatu yang memang mengganggunya karena itu. Ya, saya buka sesi tanya jawab setelah ini ya. Nah, ciri-cirinya sarafnya lumpuh bertahun-tahun terus menerus. Terus biasanya jin yang dikirim masuk ke otak dan tinggal di pusat pendengaran. Jadi memang masuknya aja di otak dan tinggal di pusat pendengaran. Penglihatan atau saraf-saraf sentral seperti kaki atau tangan yang menyebabkan kaki atau tangan. Terus juga bisa menyebabkan buta, lumpuh, tuli, atau bisu, baik permanen, terus-menerus, atau waktu-waktu. Ya, jadi kalau ada ciri-ciri begini, bisa kita curigai bahwasanya ada sihir marit, sihir sakit. Saya sengaja buka beberapa poin buat jamaah, karena biasanya kalau kajian gini ini lebih banyak tanya jawabnya. Ya, beda dengan kajian-kajian Ustaz Dodi, Ustaz Guru Suparman Fajar, beliau banyak memberikan materi karena memang materi yang kita butuhkan. Tapi hal ini adalah sharing tanya jawab karena biasanya dari yang saya sampaikan ada di antara jamaah yang menjadi korban sihir itu sendiri. Tafadholu jamaah yang mau Ya, siap Ustadz Sahal. Alhamdulillah ilmu yang diberikan kayaknya mengena dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita tidak merasa ya, kalau itu adalah mengandung sihir. Karena ketika kita rasakan kayaknya penyakit biasa, ternyata
ketika itu kita juga harus membentengi diri kita juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan agama kita. Kalau tadi Ustadz Sal mengatakan doa Nabi Yunus itu menjadi salah satu penghalang yang itu siapa? Saya kalau pagi bikin repot. Terus. Itu alhamdulillah. Ya, yang tadi doa Nabi Yunus ya, Ustadz, yang la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Mungkin bisa ditambah nggak, Tat? Kalau yang apakah doa Sayyidul Istighfar itu juga itu kan kalau lihat dari artinya kan, artinya itu sangat membuat kita bahwa kita memang nggak ada apa-apanya gitu. Semua tuh hanya Allah yang maha agung, maha punya, maha tinggi itu. Bisa dimasukkan ke dalam kategori itu juga, Tat, Sayyidul Istighfar itu? Bisa. Jadi kalimat yang bisa menguncang mereka itu antara lain juga Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu juga bisa kita baca rutin. Jadi kalau saya boleh sarankan buat jamaah, kalau kita mau membaca rutin ini sambil diniatkan ya. Diniatkan untuk hilangkan jejak sihir. Hancurkan buhul-buhul sihir. Ya, siap kalau gitu. Ustadz, kita buka tanya jawab ya. Siap. Para jamaah MKI, sahabat-sahabat surgaku semuanya, alhamdulillah Ustadz Sahal sudah memberikan ilmunya pagi ini, dan kita buka sesi tanya jawab. Boleh siapa yang mau memberikan pertanyaan atau mungkin walaupun tidak berhubungan dengan yang Ustadz Sahal sebutkan tadi atau berikan tadi, bisa pengalaman apapun ya yang menimpa kita, menimpa saudara kita, sahabat-sahabat kita, mungkin bisa di-sharing di sini juga. Itu plastik merah. Sebentar saya baca dulu nih, ada yang di Ustadz, ada pertanyaan dari Bunia Tangsel. Mana nih ya? Sebentar. Ustadz, apakah di ruqyah identik dengan kesurupan atau pasti kesurupan? Apakah bisa tanpa kesurupan, Ustadz? Oke. Kalau ada pertanyaan begini, apakah di ruqyah itu identik dengan kesurupan? Sebenarnya kalau kita mau pahami bersama, ruqyah itu adalah doa yang kita baca dan kita tiupkan. Jadi nggak semua orang-orang yang di ruqyah itu kesurupan. Bahkan saya kalau ruqyah itu nggak mesti kesurupan, nggak mesti muntah-muntah, karena ada reaksi-reaksi lain yang dialami oleh orang-orang yang ketika di ruqyah. Reaksinya ya reaksi-reaksi sederhana ya, seperti batuk-batuk aja, atau cuma kesemutan aja, atau pada saat di ruqyah cuma berkeringat aja, atau seperti sendawa-sendawa aja, keluar air mata. Jadi semua reaksi itu nggak harus kesurupan. Tapi memang kalau kita bicara dalil, ada di dalam surah Fussilat ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an." Jadi orang-orang kafir, jin-jin yang kafir, ketika dibacakan Quran, mereka akan mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kau dengarkan Al-Qur'an yang sedang dibacakan ini. Jadi memang jin kafir itu tahu ketika orang yang sedang dibacakan Quran, dia berusaha mengecoh agar orang yang dibacakan Quran itu nggak dengar Quran yang sedang dibacakan. Makanya di surah Fussilat ini mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kau dengarkan ayat Quran yang lagi dibacakan ini, wal ghaufi, sehingga mereka akan senantiasa membuat hiruk-pikuk di dalamnya, dikacaukan, dibikin nangis, dibikin teriak-teriak, dibikin gak sadarkan diri, la'allakum taglibun, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Ya, memang nggak semua ya orang yang identik kesurupan. Ya, itu bisa menenangkan, untuk menenangkan jiwanya. Jadi ketika kita sedang mengalami kegalauan hebat,
ruqyah itu langsung runtuh kegalauannya, bisa. Karena ruqyah ini adalah bagian dari Al-Qur'anul Karim yang dibaca. Ya, siap Ustadz, terima kasih. Ada lagi Ustadz, ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menangani kasus sihir pengacau pikiran? Terima kasih. Gimana? Bagaimana menangani kasus sihir pengacau pikiran? Ruqyah. Jadi perlu kita sadari, ini saya banyak ketemu kasus bahwa umumnya kita jebak ini. Ketika kita kena sihir, kita langsung dengan bangganya bilang, oh saya zikir pagi dan petang. Saya ulangi bahwasanya zikir pagi dan petang itu untuk pembentengan diri. Bentengan diri maksudnya sebelum kita kena, kita bentengi diri kita agar kita tidak kena. Itu zikir pagi dan petang. Tapi kalau kita udah kena sihir, maka ruqyah syariah adalah obatnya. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW kena sihir, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah? Apakah Rasulullah lantas langsung berdoa, ya Allah sembuhkan aku? Jelas Rasulullah berdoa dari sihir yang dirasakan oleh Rasulullah. Tapi justru Allah melakukan dan mencontohkan bahwasanya sebelum Rasulullah SAW diturunkan Al-Falaq An-Nas sebagai penangkal sihir, tapi Allah turunkan dulu 2 malaikat untuk meruqyah Rasulullah. Jadi memang alurnya ketika kita kena sihir, maka ruqyah dulu, dan setelah Rasulullah diruqyah baru diturunkan Al-Falaq An-Nas sebagai penawar sihir. Gitu. Jadi ketika kita udah diruqyah baru selesai itu kita lakukan dengan cara yang lain. Karena saya banyak dulu saya pernah mengingatkan salah seorang ustadz, ketika ustadz tersebut ramah bilang kalau kena sihir cukup dengan kurma ajwa. Ajwa ini untuk anti sihir, anti racun. Dan anti itu maksudnya belum kena. Tapi kalau udah kena ruqyah. Jadi ketika beliau menyampaikan itu, terus akhirnya Allah uji beliau kena sihir di keluarganya. Jadi bukan beliau yang kena, tapi keluarganya yang kena. Baru di situ sadar bahwasanya oh iya ya, kita memang harus diruqyah dulu. Iya. Allah uji dengan ucapan itu. Makanya kemarin minggu lalu saya ada beberapa hari yang lalu Ustaz Syafiq Basalamah, Reza Basalamah kontak saya. Nah, beliau orang yang sedang sering ceramah ya. Jadi kalau jamaah pernah dengar ceramah Ustaz Syafiq Reza Basalamah, beliau sering ceramah tentang bagaimana keluarga, bagaimana seorang istri, bagaimana seorang suami di dalam keluarga. Tapi nasihat yang sampai kepada Ustaz Syafiq bahwasanya dalam penyampaian itu memang benar. Tapi ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Boleh jadi ketika berubahnya sikap seorang istri atau berubahnya sikap seorang suami itu karena ada yang numpangi dalam hal ini jin atau sihir. Kemudian ada seorang ustadz yang menasehati Ustadz Syafiq begitu. Kalau mau lanjut ya udah lanjutkan. Kemudian komunikasi nih sama Ustadz Sahal. Akhirnya nomor saya dikasih dan dari itu saya sharing sama beliau tentang bagaimana gangguan jin dan sihir. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan. Ya, lanjut ya Ustadz. Di sini ada Ibu Dewi Solihati yang mau bertanya, tapi katanya off kamera. Silakan Ibu Dewi ajukan pertanyaannya ke Ustadz. Assalamualaikum, Bu Dewi. Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Maaf ya, ini on cam. Ya, saya maafin. Ini ya Mas Ustadz. Begini, saya itu dari 2018 tuh jatuh ya. Pertamanya sih awalnya, 2019 langsung stroke ringan. Nah, udah gitu kan kemarin udah di CT scan, udah di ronsen, MRI gitu udahlah, tapi semuanya tidak apa-apa. Terus udah cek jantung, tapi jantung selalu sesak, selalu sakit, udah paru-paru semua udah bersih.
Terus darah tinggi semua nggak ada, pokoknya semuanya bagus kata dokter tuh. Tapi ibu kan masih merasa sakit ya, sampai kalau lagi apapun kelajangan gitu ya. Terus dokter jantung malah ngetawain, ibu ngapain ke sini? Ibu tuh nggak ada apa-apa, itu ibu tuh bagus katanya gitu. Ibu pokoknya bagus aja cek apa-apanya itu juga perlu diruqyah ya Ustadz atau gimana? Nggak ada salahnya, Bu. Oke, itu kan doa. Ya, Oh iya ya, ruqyah itu baik-baik. doa. Jadi nggak identik dengan sihir, gangguan jin. Ya, namanya orang sakit didoain wajar-wajar aja. Nggak salah juga. Nggak banget tuh Iya, dokter jantung ngetawain orang lagi sakit. iya katanya gini, ibu apa yang mau diperiksa, ibu jantungnya baik. Iya tapi kan dok, ini saya jantung seperti ini kan saya, ibu tuh nanya sama orang yang apa sakit jantung sama gitu apanya. Terus kepala juga sakit pokoknya mah. Jadi tapi di sana ternyata ibu nggak ada apa-apa. Sedangkan ibu sakit udah dari 2018 2019 kan gitu. Ada mimpi buruk, Bu? Sering, oh iya lupa tuh. Nah, itu Lupa tuh yang harus hampir tiap, dicurigain. iya, hampir tiap malam kena apa ya? Rep-rep gitu ya. Berarti Ibu kalau mimpi buruk penerusnya Evita Mala. Karena dulu yang saya tahu yang sering mimpi buruk kan Evita Mala. Sering gitu, sering Coba rukyah, Bu. Coba rukyah. Iya itu Ustazah, kalau di Bandung kapan tuh ada rukyah? Di mana ya? Terus saya kan waktu itu pernah beberapa kali nyiapin waktu. Oh Saya iya. tinggal tuan rumahnya aja saya mah. Oh gitu ya. Mm-mm. Nanti kalau ada di Bandung mau lah rukyah gitu. Ya, boleh insya Allah. Iya, iya, Iya. iya. Ya, jadi kalau heureun keseron Ustaz. Ya, jazakallahu khair. Ya. Alhamdulillah, Kalau semoga semua ini ya selalu diberikan dalam kesehatan ya Ustadz. Ada satu lagi nih dari Bu Imah Tangerang. Sebentar ya Ustadz, saya buka dulu. Assalamualaikum Ustadz. Saya Senin kemarin habis operasi kecil. Di dalam telinga saya ada daging tumbuh dan kata dokter bentuknya seperti anggur. Itu sebelum saya operasi telinga, saya selalu berdenging dan kayak ada sinyal-sinyal radio sampai pendengaran berkurang. Apakah itu termasuk gangguan sihir, Ustadz? Oh, Bu Dari Ima Bu kan Imah. saya pernah masih ada sihirnya itu belum tuntas. Jadi gini, saya mau sampaikan bahwa kebanyakan kita ketika kita rukyah sekali kita merasa udah cukup. Kan kayak gini mesti ada maintenance ya, diperhatikan berikutnya dicek dulu benar-benar tuntas apa belum. Jadi ketika udah sekali, karena sihir ketika itu didiamkan dalam waktu yang lama nanti bisa merambat ke penyakit-penyakit medis akhirnya. Ya. Jadi penyakit-penyakit medis yang dirasakan pada umumnya antara lain adalah kanker, karena membiarkan penyakit-penyakit sihir yang dibiarkan dalam waktu yang lama. Ya. Nah, Bu Ima juga kan posisinya memang ada riwayat sihir. Pernah dirukyah, tapi baru sekali waktu itu kalau nggak salah. Ya, jadi Ibu Imah kalau nggak salah juga pernah ya yang waktu di tempat saya ya Ustadz ya? Yang hadir dari Tangerang kalau nggak salah. Yuk Bu, kita datang lagi yuk Bu. Kita mau adain lagi rukyah mandiri lagi nih tanggal 19 Agustus sama-sama di Depok. Mungkin teman-teman yang di wilayah Jabodetabek bisa ikut bergabung ya, kecuali yang di Bandung mungkin karena Bandung jauh. Nanti kita atur waktu untuk di Bandung kapan, karena saya harus berkoordinasi juga dengan koordinator Bandung nih, Sahal kalau untuk di Bandung. Nah, untuk tanggal 19 besok, tadi seperti Ustaz Sal katakan bahwa rukyah itu kalaupun kita sudah pernah sekali, sebaiknya diulang ya, apalagi yang sudah ada riwayat sihir. Maka ada rukyah mandiri yang diajarkan Rasulullah SAW, gabung kedua telapak tangan, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup, usap. Nah, itu kan perlu. Ya, jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat semua yang mungkin hari ini mendengarkan atau ada waktu atau meluangkan waktu untuk tanggal 19 Agustus hari Sabtu kita kumpul, kita bertemu dengan Ustaz Sahal, kita lakukan rukyah karena itu selain membuang, kan kalau sihir itu bukan mungkin kita tidak sadar ya Ustaz ya, bisa masuk dari makanan, bisa dari minuman, ya kita nggak paham. Mudah-mudahan dengan cara rukyah itu bisa dibuang, bisa atau
hilang apa yang terdapat dalam tubuh kita tadi yang tidak kita sadari. Selain Betul. itu, tadi Ustaz katakan bahwa untuk penjagaan diri kita melakukan zikir pagi dan petang, tapi bukan untuk penyembuhan ya Tat. Kalau untuk zikir pagi dan petang hanya untuk Gantengan diri. penjagaan diri ya, penjagaan diri. Ada lagi mungkin sahabat-sahabat MKI yang mau bertanya kepada Ustaz Sahal? Kalau kembali sebentar, ada satu lagi nih sahabat-sahabat. Oh, kata Bu Dewi Solihati, baik saya tunggu di Bandung. Insya Allah ya Bu Dewi, nanti kita atur jadwalnya. Kalau nggak ada, dia itu tadi, kalau kita merasa tidak perlu melakukan ruqyah, tapi kita mendengar atau ada tahu sahabat kita, saudara kita, teman kita yang mungkin tanda-tandanya kena sihir, ayo kita ajak sama-sama. Kita datang, kita ruqyah bareng, mudah-mudahan menjadi solusi ya, Tat Sahal ya. Ya, insya Allah, Bu. Nah, yang kalau mau ada yang mau daftar, mungkin langsung japri aja ke saya. Nomornya mungkin kalau ini bisa dicatat, atau saya juga ada di grup MKI ya, sahabat-sahabat. Nomor saya di 0819 09 Sebentar saya catat dulu. 0819 0944 0819 0933 4417 terbalik gitu. Saya ulang ya sahabat-sahabat MKI 0819 09 33 4417. Mungkin udah cukup ya Ustaz Sahal ya hari ini ya? Boleh, kalau nggak ada lagi yang nanya, boleh kita sudahi. Kita tutup ya, oke. Sekali lagi sahabat-sahabat MKI, terima kasih atas keistiqomahan kita mengikuti kajian MKI dari Senin sampai hari Minggu dengan berbagai materi. Kita juga banyak Ustadz yang membersamai kita untuk memberikan ilmu-ilmunya. Ada Babe Haikal, ada Ustadz Dodi, ada Ustadz Suparman, Ustadz Sahal, kemudian juga tim dokter juga ada yang memberikan tips kesehatan, ada juga yang mengenai hukum hukum positif. Jangan terus ketika malam juga Ustadz Suparman memberikan kita kajian tentang Al-Quran. Mungkin oh ya, jangan lupa sahabat-sahabat MKI tanggal 2 September kita mau melakukan kegiatan tatap muka di daerah Tangerang Selatan, yaitu kita memberikan santunan kepada yatim dan duafa, juga ada sunatan massal, juga ada bazar. Kalau sahabat-sahabat meluangkan waktu dari sekarang, ya biar kita nanti ketemu lagi tatap muka di Tangerang Selatan, itu di bawah komando dari Ibu Darmi. Oke, sekian. Ustadz Sahal, terima kasih sekali lagi atas ilmunya. Sahabat-sahabat semuanya. Atau Ustadz Sahal, boleh nggak minta bantu untuk doa? Pak, ya, kita berdoa pada Allah SWT. Saya paling doain buat yang dengar di sini, sekalian saya niatkan untuk ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samii'un 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum minal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika minas sihri ma'kul. Allahumma inna na'udzubika minas sihri mashrub. Allahumma inna na'udzubika minas sihri marsyus. Allahumma inna na'udzubika minas sihri madfun. Allahumma inna na'udzubika minas sihri mu'allaq. Allahumma inna na'udzubika minas sihri mashmum.
Allahumma inna na'udzubika minas sihri manfukh. Ya Hayyu ya Qayyumu bi rahmatika astaghis. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u innama sana'u kaidus sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata wala yuflihu sahiru haitsu ata wala yuflihu sahiru haitsu ata innallaha sayubtilu 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta subhanaka la subhanaka doa La ilaha illa anta. doa penutup majelis. Subhanaka Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa astaghfiruka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Tahal diganggu diganggu sama jin gitu. Enggak mau tutup itu doanya. Ustadz, ada Pak Yusri katanya mohon ditulis doa yang tadi Ustadz mungkin diberikan di grup WhatsApp ya, Tad? Oke ya, sekali lagi terima kasih Ustadz semuanya, teman-teman semua. Boleh ditutup doanya dengan doa kafaratul majelis. Kita ucapkan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Cepat Terima Ustaz. kasih Ustadz, sahabat-sahabat semua. Semoga sehat selalu. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin, amin.